Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Herjino Darpito Notopraitno dari kelas 11 MIPA G, Lintas Minat Informatika B. Hari ini saya akan mempresentasikan dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi negatif dalam penerapannya. Seiring perkembangan zaman, TIK turut melaju cukup cepat. Peranti yang berkaitan dengan hal itu semakin canggih. Banyak orang dimudahkan dengan teknologi kekinian. Hanya saja, kemudahan dalam TIK akan memiliki dua sisi mata uang. Satu sisi membawa peranan yang positif, namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang perlu dicermati dengan seksama. Dampak positif TIK. 1. Bidang pendidikan. TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan TIK. Dari sisi waktu dan biaya, TIK dapat mengefisienkannya. Dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Dua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. 3. Bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat. Pada pesawat terbang, terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. 4. Bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. Lima, bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. 6. Bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan, sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Dampak negatif TIK. 1. Pelanggaran atas hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menggunakan karya ciptanya. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan dan memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Pelanggaran atas hak cipta dalam bidang TIK contohnya antara lain
Pertama, pembajakan software komputer, yaitu kegiatan menduplikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hampir seluruh pengguna software di Indonesia menggunakan software bajakan dengan alasan biaya lebih murah dan manfaat yang diperoleh hampir sama dengan software aslinya. Kedua, penggandaan tanpa seizin pembuat. Dan yang ketiga, pemakaian tanpa seizin pembuat. Dua, cybercrime atau kejahatan dengan sarana komputer. Cybercrime adalah aktivitas kejahatan atau tindak kriminal dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Pelaku kejahatan adalah orang yang sangat paham dengan internet, komputer, dan berbagai aplikasinya. Cybercrime adalah perbuatan yang melanggar hukum. Sifat kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau cybercrime antara lain: pertama, melintasi batas negara. Kedua, dilakukan secara ilegal. Ketiga, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Keempat, sulit pembuktiannya secara hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, cybercrime pun semakin meningkat. Contoh cybercrime yang banyak terjadi antara lain penipuan penjualan barang secara online, penipuan kartu kredit, dan lain-lain. Bahkan media sosial pertemanan seperti Facebook pun menjadi alat untuk menipu korban. Contoh lain cybercrime yaitu membuat satu program jahat untuk memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa pengetahuan dari pemilik. 3. Penyebaran malware atau perangkat lunak yang mencurigakan. Malware adalah program komputer yang diciptakan untuk mencari kelemahan software, biasanya digunakan untuk membobol atau merusak software atau sistem operasi. Contoh dari malware antara lain virus, worm, Webbit, keylogger, Trojan, spyware, dan masih banyak yang lainnya. Virus komputer. Virus komputer adalah program yang bersifat mengganggu komputer yang terinfeksi. Virus bersarang di file tertentu dan menggandakan diri. Virus komputer bisa menyebar melalui internet dan media penyimpanan seperti CD-ROM, flash disk, hard disk, dan memory card. Worm. Worm adalah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang dan tidak memerlukan bantuan orang untuk menyebarkan diri. Cacing bisa menyebar ke dalam sistem yang lemah di komputer-komputer melalui jaringan. Webbit. Webbit sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk menyebarkan diri. Webbit menggandakan diri secara terus-menerus dalam sebuah komputer dan hasil penggandaan itu akan menggerogoti sistem yang terinfeksi. Hal ini bisa menyebabkan kinerja komputer menjadi lambat. Keylogger. Keylogger adalah software aplikasi untuk merekam sebuah aktivitas keyboard. Apapun yang diketikkan keyboard akan dicatat oleh keylogger. Keylogger bisa menimbulkan kerugian bagi pengguna komputer sebab keylogger dapat merekam password, nomor kartu kredit, dan sebagainya yang tentu saja menimbulkan efek negatif jika disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Trojan software. Trojan software yang dapat merusak sistem atau jaringan komputer dengan tujuan mendapatkan informasi dan memperoleh hak akses dari target, bentuknya berupa berkas yang dapat dieksekusi, misalnya .com atau .exe pada sistem operasi Windows. Dalam operasinya, Trojan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik. Spyware. Spyware adalah software yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna. Sifatnya tidak terlalu berbahaya. Kerugian dari spyware adalah banyak iklan yang mengganggu, pemborosan bandwidth, sehingga biaya pemakaian internet menjadi bertambah banyak. Empat, pornografi, perjudian, dan penipuan.
Jika kita amati, televisi banyak menayangkan hal-hal negatif seperti kekerasan, pornografi, perjudian, dan penipuan. Begitu juga dengan handphone, internet, dan komputer. Pornografi. Keberadaan internet yang memiliki kelebihan pada kecepatan dalam mengirimkan informasi ke seluruh wilayah di dunia semakin mempermudah informasi buruk disebarkan. Teknologi media televisi dan komunikasi yang makin canggih pun makin membuat pornografi merajalela. Gambar, film, permainan, atau perilaku yang berbau pornografi sangat mudah diakses oleh siapapun melalui perangkat TIK. Perjudian. Selain pornografi, perjudian pun meluas dengan koneksi tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Para penjudi tidak perlu lagi mendatangi tempat khusus perjudian. Contohnya adalah kasino. Penipuan. Penipuan melalui perangkat TIK semakin meningkat baik online maupun offline. Penipuan online atau phishing biasanya mencari target nasabah lembaga keuangan, khususnya bank. Informasi yang diperoleh berupa user ID, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kredit dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengakses rekening korban, melakukan penipuan kartu kredit, atau memandu nasabah untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Cara mencegah agar komputer terhindar dari malware. Pertama, menghindari menggunakan software bajakan. Kedua, selalu memperbarui sistem operasi, software aplikasi, dan browser. Ketiga, memasang antivirus dan selalu memperbarui. Keempat, mengaktifkan firewall Windows. Kelima, tidak membuka email sembarangan dari orang yang tidak dikenal, terutama yang berbentuk file .exe, .scr, dan .vbs. 6. Memasang software anti-malware. Secara umum, untuk mengantisipasi dampak negatif TIK, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain, pertama, pembuatan dan pengesahan UU Hak Cipta. Kedua, memproteksi peralatan TIK dengan software antivirus. Ketiga, menerapkan sistem pendidikan berbasis agama bagi generasi muda. Keempat, memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pemanfaatan peralatan TIK. Kelima, pemblokiran atau pemfilteran situs-situs yang berbau porno dan judi baik dari sisi hardware maupun software. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.